Global Entrepreneurship live from USA ya Bu. Halo, nama saya Dewi Crackman. Seger banget. Malam ya di sana Mbak Dewi ya? Jam 9 malam. Wow. Saya udah diselamatin loh namanya Dewi Crackman. Oh gitu ya, awalnya Crackman ya. Udah jenang abang. Sudah ini ya, sudah final ya. Iya. Siap. Ada juga Kang Mohan, Global Planner Coach. Apa kabar? Pak Dedi Abdul Hadi, ahli Rules of Origin dari Bea Cukai Pusat. Ada juga Mas Wawan Sektiawan selaku moderator pada hari ini ya Mas. Ya Mbak Maria. Oke, sebelum kita memasuki acara webinar pada hari ini, mari kita simak sambutan dari Bapak Teguh Rahadian selaku Vice President Divisi Entrepreneurship dan Inkubasi Bank BRI. Silakan Bapak Teguh. Ya, terima kasih Mbak Fadia Ratnasari. Saya baru tahu nih nama lengkapnya ternyata belakangnya ada Ratnasari. Tapi nggak Crackman ya. Nggak Crackman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih semua pada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah. Mungkin di USA gelap ya Bu ya? Salju ya Bu ya di sana Bu? Sedang salju ya? Salju. Oh, iya. Wajib. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya pada kesempatan pada pagi hari ini sampai dengan jam 11 nanti. Kami dari Bank BRI dalam rangka acara Brilian Berantan tahun 2021 sesuai dengan wajiban kami ya, sesuai dengan ranah kami, sesuai dengan kami untuk bisa mensupport para UMKM, kami melaksanakan salah satu rangkaiannya yaitu dalam rangka pengenalan atau pelatihan ekspor kepada para UMKM supaya bisa masuk ke pasar global. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami telah mengundang beberapa pembicara. Ini sudah hadir pula bersama kita ada Bu Dewi Tanjung Crackman dari live from USA ya Bu ya. Agak susah soalnya Bu, lidah Malang ini Bu. Kalau Bu yang akan ini pertemuan kita yang kedua ya Bu ya. Dulu pernah mengisi juga sekitar beberapa saat yang lalu. Juga ini ada juga Kang Mohan, salah satu aktivis atau pelaku. Beliau merupakan salah satu pelaku pasar ekspor yang melalui PT H181 ya, Kang Mohan dari Bandung sudah melakukan ekspor ke beberapa negara dan membimbing atau membina dari beberapa UMKM untuk bisa masuk ke pasar ekspor. Ada juga Pak Dedi Abdul Hadi, ini sengaja kita datangkan dari Bea Cukai Pusat, yaitu sebagai ahli Rule of Origin, yang nanti akan berbagi kepada kita semua terkait dengan aturan-aturan apa saja atau legalitas apa saja yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi apabila UMKM itu ingin produknya bisa dikirim atau bisa dijual sampai ke pasar internasional. Dan tentu saja di sini ada Kang Wawan Saktiawan selaku stand up comedy tahun berapa Kang Wawan? Bukan tahun 2000 ya? Wawan sekali, tahun 2016. Oh, 2016. Saya masih SD itu ya. Oke. Dan juga ada Mbak Fadia Ratnasari yang sudah berdandan pagi ini full dandan ya dari Rumah BUMN Jakarta Pusat selaku fasilitator dari Rumah BUMN Jakarta Pusat yang tidak henti-hentinya membantu dan membimbing para UMKM untuk bisa naik kelas. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan pagi ini kami mengundang dari 500 peserta Brilian Planner yang untuk bisa bergabung dalam rangka webinar. Selain Zoom, juga ini di live di YouTube, sehingga nanti para UMKM yang nanti memang saat ini atau pagi ini belum bisa join, itu bisa melihat kembali di YouTube Inkubator Bisnis UMKM.
Ini saya lihat di sini ada beberapa peserta yang sudah datang. Ini ada dari Rumah BUMN Manado, Mbak Indah ini. Oh, selamat pagi Mbak. Ini dari Manado ini Bu Dewi. Banyak produk khas Manado. Terus ada juga dari Mas Sarpan. Ini salah satu fasilitator dari Rumah BUMN Banjar. Tadi saya juga lihat ada Bu Uni Tuti, salah satu rendang yang masuk atau lolos di Brilliant Partner tahun 2021. Nah, tadi sempat masuk di videonya, tadi saya lihat. Dan juga ada Bu Ida Puspa, ada Bu Mari Raskami Ginting. Kemarin pada webinar sebelumnya saya lihat sangat aktif Bu Mari Ras ini, sangat aktif bertanya. Dan juga dari Bapak Ibu sekalian, UMKM maupun dari Rumah BUMN maupun dari anggota-anggota klaster binaan dari Bank Rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa Brilliant Partner ini merupakan yang ketiga Bu Dewi. Sebelumnya di tahun 2019 BRI sudah mengadakan Brilliant Partner yang pertama. Ada sekitar 155 UMKM yang diundang secara live atau offline itu ke JCC Bu. Jadi dulu kita laksanakan di tanggal 20 sampai dengan 22 Desember tahun 2019. Dan kita juga mengundang dari 16 negara, ada sekitar 74 buyer yang sudah kita undang untuk bisa bertemu langsung dengan para UMKM. Nah, jadi dan kami juga mendampingi para UMKM supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan calon-calon buyernya. Tujuan kami mengadakan Brilliant Partner sendiri yaitu merupakan salah satu wujud dukungan dari Bank Rakyat Indonesia terhadap UMKM, sekaligus memberikan pembekalan atau memberikan arti yang besar kepada para UMKM. Kami berharap dengan adanya kegiatan Brilliant Partner yang ketiga ini di tahun 2021 ini, 500 UMKM yang terpilih itu bisa menjadi panutan-panutan atau menjadi tokoh-tokoh yang akan bisa mengembangkan produknya sehingga bagi para UMKM di sekitarnya itu bisa menjadi panutan. Jadi UMKM yang terpilih ini sudah melalui beberapa kurasi. Ada di awal ada sekitar 1.500-an Bu Dewi, Pak Kamuhan, ada 1.500 yang sudah daftar, kita kurasi dan alhamdulillah ada 500. Ini dari 4 segmentasi, ada home decor and craft, ada food and beverage, ada aksesoris dan beauty dan fashion. Jadi dan ini tentu saja selain kita berharap untuk bisa memberikan penambahan pengetahuan bagi para UMKM, ujung-ujungnya kami juga berkeinginan supaya para UMKM itu bisa naik kelas dan bisa menyalurkan produknya bukan hanya di level domestik, bahkan sampai ke level internasional. Itu aja dari saya. Semoga dalam kegiatan webinar kali ini, dalam satu rangkaian kegiatan Brilliant Partner tahun 2021 yang sudah dimulai dari tanggal 9 sampai nanti tanggal 16 Desember, berkaitan dengan ulang tahun yang BRI yang ke-126, kami berharap UMKM yang mengikuti maupun UMKM yang belum berkesempatan mengikuti bisa naik kelas dan bisa menjadi UMKM bangkit di tahun 2021 setelah masa pandemi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Teguh sambutannya. Nah, Sobat UMKM, sebelum kita memasuki materi, mari kita simak video scoring UMKM berikut ini. Video akan segera diputar.
BRI adalah suatu sistem evaluasi diri untuk peningkatan dan keberlanjutan usaha. Scoring UMKM naik kelas dari BRI ini ditujukan untuk pelaku UMKM dan nasabah. Tahapan scoring UMKM naik kelas dari BRI sangat mudah diikuti. Setelah berhasil login atau masuk ke link, kemudian masukkan data KTP, data diri, dan kode OTP. Selanjutnya, lengkapi profil Anda dengan foto. Cek kompetensi usahamu dan isi survei. Setelah itu, akan muncul hasil survei dan jangan lupa unduh sertifikatnya ya. Apa aja sih keuntungan dari scoring UMKM naik kelas dari BRI? Pertama, kita jadi tahu skala dan kelas usaha yang dijalani dalam 12 kriteria. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dari usaha yang dijalankan. Mendapatkan pelatihan dari BRI untuk meningkatkan skala dan kelas usaha. Bukan hanya mendapat pelatihan gratis, kita juga akan diberi kemudahan akses perbankan, di mana BRI adalah bank yang banyak memberikan bantuan permodalan. Tunggu apa lagi? Yuk, segera registrasikan diri dan usaha Anda di scoring UMKM naik kelas yang dipersembahkan oleh BRI. Tadi terdengar enggak ya? Masih mute tadi Mbak Fadia. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengisi scoring UMKM pada link yang ada di kolom chat. Lalu sekilas info, ini RB Jakarta Desember nanti akan pindah ke gedung yang baru. Mungkin nanti Bapak Ibu yang teman-temannya, saudara-saudaranya ada di Jabodetabek bisa segera mendaftarkan diri ke RB Jakarta. Atau bisa juga menghubungi langsung ke nomor admin Kakapus, ada di nomor 0812 8251 4744. Baik, untuk selanjutnya masuk pada sesi materi yang akan dibawakan oleh Mas Wawan selaku moderator webinar. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Adia. Sudah mengawali acara di pagi hari ini. Jadi kalau saya MC-nya mungkin secara pemandangan kurang sedap ya kambuhannya. Tapi kalau kemudian dibawa ke aja ya segera. Jadi semuanya menjadi semacam semangat nih ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKM yang luar biasa dari sisi memanfaatkan chat yang hadir juga antusiasmenya luar biasa dari berbagai penjuru sobat UMKM di seluruh Indonesia ya, sudah pada absen, sudah pada hadir dan bahkan nama plus produknya itu nempel gitu ya. Kalau ada yang jualan kopi, misalkan ada yang di kopi dari mana gitu sudah absen hadir, juga tadi ada yang jualan jahe hadir, jualan bandrek hadir ya. Alhamdulillah semangat PD ya memperkenalkan dirinya, memperkenalkan produknya di acara-acara yang bagi saya ini adalah
acara perkumpulan para sobat UMKM yang kemudian juga dilihat oleh para pemateri yang bisa jadi nanti juga tertarik dengan produk-produk yang kemudian Bapak Ibu miliki dan juga bisa membantu mensupport bagaimana produk-produk dari sobat UMKM ini bisa tembus ke internasional, pasar internasional. Baik, di sini saya selaku moderator ya, menyapa terlebih dahulu Pak Dedi Abdul Hadi. Beliau 9.30 kayaknya baru bisa join. 9.30 baru bisa gabung. Betul. Suaranya agak berdengung Kang Wawan ya. Suaranya agak bergema gitu. Ya. Jadi saya aturnya dulu. Tes. Oke. Sudah? Apakah masih bergema? Ya udah oke, udah lebih jelas. Baik. Terima kasih Pak Teguh atas koreksinya. Kita menyapa juga Mbak Dewi Crackman. Tadi saya sudah sempat dikoreksi ya. Sementara juga di Facebook nama juga sudah berganti. Tuh Mas Wawan, kumaha, piye kabare? Sama-sama dari Malang kami Pak, perhatian. Dari Ini malam, reunian kerang alam. Ya, betul ya. Mengikuti Mbak Dewi ini sudah sejak lama ya, menjadi salah satu inspirasi para pengusaha yang ada di Malang ya. Beliau punya store di di Singosari, terus kemudian tadi juga teman-teman yang dari Singosari ya. Tadi juga ada teman-teman yang dari Lawang juga. Oh iya. Iya dong. Saya dulu SMA-nya di Lawang. Iya, Manila ya. Iya. Lamanya ya berarti jadi Lampung ngaduk-ngaduk Lamanya. Baik, sehat Mbak Dewi? Alhamdulillah Mas Wawan sehat. Kumaha? Ya apa kabarnya gitu kan ya kalau malam-malam. Ya kerang alam. Kerang alamnya dulu. Aku habis Mbak. makan bakso nih Mas malam ini. Oh iya. Bikin sendiri loh Mas. Bikin sendiri dong. Nggak nunggu mudik. Aduh berarti nggak pakai Royco dong. Micin. Micinnya nggak pakai. Generasi micin Mas. Iya, harusnya tetap mengimbang micin ya. Iya tetap. Baik, Mbak Dewi ini dulu Arema ya, sekarang menjadi Areme ya, Iya Aramika. Gata Aresa ya, ada Yesa. Baik, sudah hadir, terima kasih meluangkan waktunya Mbak Dewi di malam harinya begitu. Dan kemudian saya juga menyapa Kang Mohan sebagai Global Trainer Coach. Siap, Kang Wawan. Ya, siap ya Kang Mohan ya, selalu membersamai kita semuanya. Semangat membersamai para sobat UMKM agar ya kemarin pertanyaan-pertanyaan masih banyak yang belum selesai loh Kang Mohan ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini saya mencoba untuk menyampaikan bahwa setelah sesi semua selesai akan ada kuis ya, akan ada kuis yang nanti akan di-share oleh Kang Mohan melalui Google Form. Nanti tinggal diklik aja di kolom chat, yang terpenting diisi nama, unit BRI-nya mana, kemudian nomor WhatsApp. Akan ada 10 pemenang mendapatkan pulsa 100.000 yang bisa diambil di unit BRI yang diisikan. Kemudian nanti juga ada free pelatihan untuk 2 orang. Yang satu adalah pelatihan Speak to Change yang kemarin Pak Jamil Azaimi ya, yang sudah menyampaikan ada satu tempat free, satu seat free ya untuk pelatihan. Dan kemudian yang kedua, satu pelatihan lagi untuk pelatihan ekspor impor bersama Kang Mohan. Ya, jadi total ada 12 hadiah. Jadi pantengin nanti sampai akhir acara, nanti tiba-tiba Kang Mohan akan share link di grup, di chat, di kolom chat, nanti tinggal aja berupa Google Form begitu ya. Jadi nanti diumumkan hari Rabu atau Kamis akan dikabarin melalui WhatsApp siapa pemenangnya di Rabu atau Kamis. Jadi di sini sudah ada 92 partisipan, monggo nanti ya sekali lagi untuk bisa tetap memantau apa materi-materi yang disampaikan mulai dari awal sampai akhir begitu. Nah,
di setiap sesi materi ini nanti, setelah materi Pak Dedi Abdul Hadi juga nanti ada tanya jawab seperti hari Jumat yang lalu, terus kemudian berlanjut ke materi dari Mbak Dewi, ya. Lalu tanya jawab, kemudian Kang Mohan, kemudian tanya jawab begitu. Oke, insya Allah kita sudah tidak sabar lagi untuk bisa langsung ke pemateri. Tapi ini Pak Dedi Abdul Hadi ini masih 9.30 begitu? 9.30 dulu saja Mas Wawan. Bagaimana? Dimulai dulu saja oleh Mbak Dewi. Oke, berarti di switch ya. Ya. Mbak Dewi sudah siap ya? Iya Siap. dong. Baik ya, karena nanti Mbak Dewi protes lagi. Ya, saya kan nomor 2. Kalau di USA biasa nomor 2 ya tetap No nomor 2. problem. No Nanti problem, saya, Mas. nanti saya diprotes begitu. Baik, untuk sesi materi yang pertama ini para peserta sobat UMKM ini loh langsung dari live dari USA. Mungkin nanti mosok gak percaya aku di foto kan Mas Wawan. Ya sama, kita pakai virtual background ya. Kita perlu menunjukkan gayanya balkonnya atau liberty indah gitu ya. Tapi memang Mbak Dewi ini posisi ada di sini. Monggo dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau nanya, suara saya udah cukup jelas ya? Tidak berdengung, terus cukup keras? Sangat keras Bu Jelas, Dewi. jelas. Kang Wawan tadi masih dengung tadi. Alhamdulillah. Karena sebenarnya mic saya itu mati, jadi ini saya pakai mic kamera, jadi saya mau masihin no problem. Aman. Terima kasih sebelumnya Pak Teguh Rahardian, makasih Kang Mohan, makasih Mas Wawan Saktiawan, makasih Mbak Fadia, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night karena di sini malam, selamat pagi Indonesia. Nah, hari ini saya mau sharing tentang produk yang bisa masuk ke Amerika. Saya diwanti-wanti oleh Kang Mohan untuk fokus ke 2 hal, yaitu mengenai packaging dan bagaimana meyakinkan buyer. Nah, nanti saya akan sharing pengalaman saya pribadi ketika menghadapi buyer dan termasuk pengalaman saya pribadi ketika saya menjadi buyer. Jadi saya akan memberikan cerita ini langsung pengalaman, jadi mungkin lebih santai. Tapi saya akan sharing sedikit PDF gitu. Sedikit sekali, tapi nanti lebih banyak saya akan tunjukkan produknya langsung seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, kemasan-kemasannya, standarisasi packagingnya, apa yang harus ada di kemasan, saya akan langsung tunjukkan. Baik, saya akan share sedikit. Oke, kelihatan ya PDF saya? Peluang ekspor produk Indonesia ke Amerika. Nah, mungkin untuk buat yang belum kenal dengan saya adalah founder dari The Cure Med. Sebenarnya The Cure Med ini lebih fokus ke healthcare ya. Selama pandemi kemarin kita melakukan ekspor-impor hanya di produk healthcare yaitu gloves. Kebanyakan kita ambil dari Thailand, terus terang karena dari Indonesia kebanyakan produk gloves-nya belum masuk standarisasi Amerika. Saya juga punya cukup pengalaman untuk mengcoaching bisnis gitu ya, beberapa tahun. Nah, ini foto kita ketika kita kerjasama dengan pabrik di Thailand lebih ke arah gloves gitu. Tapi insya Allah saya bisa sharing secara general gitu untuk produk makanan maupun produk craft, karena dulu di tahun 2006, 2007, 2008 saya sudah pernah ekspor ke berbagai negara yaitu Eropa dan Amerika, walaupun saya bukan eksportirnya langsung, saya lebih ke produsennya. Produk Indonesia yang bisa diekspor banyak sekali, yaitu mulai dari kopi, baju, aparel. Michigan, state saya, itu termasuk salah satu produk impor tertinggi dari Indonesia itu adalah aparel, alias baju ya. Kemudian produk tertinggi lainnya adalah seafood. Seafood Indonesia tidak tergantikan gitu ya, mulai dari kepiting, ikan, udang, segala macam seafood kita masuk. Ini termasuk salah satu angka impor terbesar dari Amerika ke Indonesia ini seafood. Peluang lainnya yang cukup besar yaitu keripik, gula merah, tapi harus yang cair dan powder gitu. Kemudian porang gitu ya. Kalau saya dulu karena hidupnya di desa, itu biasanya kalau nenek saya itu bilang, jangan main di sungai, jangan deket-deket pohon porang, itu tempat sembunyinya kuntilanak. Padahal porang itu
sangat mahal kalau di sini ya, ini produknya. Di Indonesia itu nggak ada yang makan gitu. Padahal di sini jadi produk vegan, produk yang healthy, sangat bagus gitu. Kemudian yang produk yang banyak peluang lainnya adalah cassava, tapi berupa tepung cassava ya, itu ada di situ, saya tunjukkan. Nah, sekarang akan saya mulai. Kenapa produk Indonesia itu peluangnya itu sebenarnya sangat tinggi ya, tapi terus terang kenapa produk Indonesia itu banyak yang tidak bisa masuk ke Amerika. Kita sendiri yang banyak masuk ke Amerika itu adalah produk dari, sebentar saya stop sharing dulu. Produk yang banyak masuk ke Amerika terus terang banyak dari Thailand, Vietnam gitu, Cina udah pasti ya. Tapi kalau untuk produk makanan gitu ya, itu memang kebanyakan tuh dari Thailand, terutama karena packagingnya itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kita tuh kalah di packaging, sangat kalah di packaging. Tapi kalau kualitas saya yakin kita nggak kalah. Jadi taste gitu ya, taste kemudian kualitas produk kita sangat tidak kalah, tapi kalah kita adalah di packaging. Makanya saya mau sharing sendiri di sini tuh apa yang bisa kita perbaiki gitu ya dari segi packaging supaya teman-teman UKM bisa ekspor ke Amerika. Pertama, untuk bisa ekspor ke Amerika, teman-teman UKM silakan menyiapkan tes laboratorium untuk nutrition fact. Jadi di sini ya, nutrition fact ini adalah wajib dan harus tes dari lab gitu ya. Jadi harus kelihatan berapa persen, berapa gram, semua kandungan gizinya itu harus keluar gitu. Seandainya teman-teman ekspor berupa produk yang single material ya, maksudnya kayak bubuk kurkumin gitu, bubuk kunir atau bubuk laos yang benar-benar cuma single gitu, itu tetap harus dites di lab supaya ketahuan apakah ini grade A, grade B, grade C, berapa kadar fillernya. Jadi benar-benar harus ada nutrition fact-nya. Kadang kelemahan dari teman-teman UKM di Indonesia, produknya sangat enak ya. Saya sendiri dari Malang itu banyak keripik yang jauh lebih enak daripada keripik Thailand menurut saya. Tapi sayangnya untuk nutrition fact itu sangat sederhana, dibuat sendiri. Jadi misalnya keripik buah gitu ya, cuma ditulis mangga kering, mangga, kemudian tepung, sangat simple. Ini susah masuk ke Amerika. Jadi teman-teman kalau ada rezeki mungkin bisa melakukan tes lab di, saya kurang tahu tempatnya kalau di Indonesia, mungkin di Bogor ya. Saya tahu ada yang cukup bagus di Bogor, tapi mungkin bisa tanya pembina UKM Indonesia di mana tes lab yang bagus gitu. Kemudian yang penting lainnya adalah packaging material gitu. Kalau di Indonesia mungkin ya kita nggak masalah lah pakai kresek gitu ya. Saya kalau beli ke tetangga itu ya bungkus godong, bekasnya koran gitu ya kalau beli nasi jagung. Koran, godong, wes semuanya kresek, no problemo gitu. Kalau di Amerika itu selain packagingnya, desainnya harus bagus, itu kualitas dari plastiknya itu dicek gitu ya. Ketika kita masuk Amerika, itu dicek, ini plastiknya kualitasnya seperti apa. Jadi teman-teman itu harus mencari plastik dia yang aman untuk makanan gitu, yang food grade. Jadi yang misalnya BPA free ini, dan itu harus dicantumkan. Misalnya di sini ada nih BPA free. Lebih bagus lagi misalnya cari yang dia itu recycle ya plastiknya ya. Nah ini saya tunjukkan. Recycle. Saya mau cerita, jadi ada salah satu brand kopi Indonesia, ini sangat terkenal brand kopinya dan sudah punya 1000 cabang lebih gitu ya. Terkenal kalau saya mention. Mereka mencoba ekspor kopi ke Amerika. Itu untuk kemasan aja ya. Untuk kemasan aja itu terkendala 6 bulan supaya bisa mendapatkan approval gitu. Dari FDA compliance. Kenapa? Karena kemasan standar di Indonesia itu memang tidak memenuhi untuk standar Amerika. Seperti yang saya bilang tadi, mulai dari packaging, desainnya, termasuk jenis plastiknya. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau ekspor, sebelum mengirimkan produk dengan kualitas plastik Indonesia, itu sudah memperbaiki dulu supaya nggak terkendala di Amerika, daripada kayak pengalaman dari kopi tadi. Kopi tadi ini sudah menemukan buyer ya,
Kemudian sama bayarnya ini diuruskan FDA compliance, akhirnya terhambat di Amerika itu 6 bulan hanya untuk packaging. Seandainya ini bisa teman-teman siapkan di Indonesia, itu tentu prosesnya jauh lebih cepat gitu dan membuat buyer tidak ilfeel gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut saya desain ya. Kalau desain saya rasa kita nggak kalah. Saya lihat teman-teman UKM kita desainnya bagus-bagus gitu. Yang baru-baru sekarang itu unik-unik, lucu-lucu, desainnya nggak kalah. Jadi tidak perlu saya bahas secara mendetil. Kemudian yang terpenting lainnya adalah certification gitu. Saya lihat teman-teman UKM di Indonesia ini yang lemah itu certification. Jadi ketika saya ke Thailand gitu ya, terus terang di sana itu produknya itu sangat mudah mencari yang mereka itu sudah punya FDA compliance atau HACCP. Kalau di Indonesia itu kebanyakan teman-teman UMKM ini masih PIRT, kemudian BPOM, halal. Nah, ini belum bisa untuk masuk ke market Amerika gitu. Kecuali teman-teman cuma mau menjangkau market yang sangat kecil, yaitu orang Indonesia yang ada di Amerika. Itu bisa, sekedar PIRT, sekedar BPOM, sekedar halal, itu no problem gitu. Tapi market orang Indonesia di Amerika itu sedikit gitu. Sekitar berapa ya, 150.000 atau berapa ya, orang Indonesia di Amerika sedikit gitu. Kalau teman-teman pengen mengejar target market yang lebih besar gitu ya, maksudnya mass market Amerika, teman-teman harus punya sertifikasi yang bisa masuk standar Amerika, yaitu FDA kalau untuk makanan. Kalau misalnya teman-teman craft, itu tentu nggak terlalu pusing ya. Saya dulu ekspor pertama itu ke New York, kerjasama dengan eksportir di Surabaya. Nggak perlu pusing FDA gitu. Hanya saja waktu itu produk kita memang terhambat di port di New York gara-gara waktu itu kita diminta untuk menunjukkan jenis dari kerang yang saya pakai ini termasuk kerang yang dilindungi atau tidak gitu. Jadi semua produk itu ada plus minusnya gitu ya. Kalau makanan, skincare, obat-obatan, herbal ini termasuk yang paling ribet untuk masuk ke Amerika, tapi size marketnya sangat besar. Jadi semua tentu ada plus minusnya. Nah, balik lagi ke sertifikasi, teman-teman paling bagus kalau memang pengen mengejar market yang sangat besar gitu ya. Kayak misalnya kopi ya, ini saya tunjukkan. Ini kelihatan ya, Sumatra Coffee. Sangat laris gitu ya, Sumatra Coffee ini laris banget di Amerika. Sumatra Coffee. Amerika ini adalah market kopi terbesar dunia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ekspor ke Amerika, istilahnya ya, cuman satu tujuan ekspor, itu sudah kuwowoken lah, mau memenuhi permintaannya gitu. Jadi udah nggak usah mikir mau ekspor ke Malaysia, udah nggak mikir Eropa, udah ekspor ke Amerika aja untuk kopi, itu mungkin sudah kewalahan lah. Tapi kembali lagi ya, teman-teman itu kemasannya, kemudian sertifikasinya, FDA certified, compliance sebenarnya. Jadi FDA ini mudah untuk memberikan compliance-nya ketika teman-teman punya HACCP dari Indonesia. Itu kalau untuk BPOM, PIRT itu terus terang masih jauh gitu. Saya mau kasih success story gitu ya dari salah satu UKM, mungkin sudah nggak bisa dibilang UKM kecil ya, mungkin sudah menengah besar gitu ya. Beliau ini eksportir seafood Indonesia dan termasuk salah satu eksportir yang sangat besar, sudah masuk Amerika beberapa tahun. Produknya yang utama adalah crab cake gitu. Jadi ini contohnya, ini kaleng ya, kalengan gitu. Sudah CCP. Ini bentuknya crab meat, jadi nggak segar gitu. Yang segar juga ada sih. Nah, beliau ini masuk ke market Amerika pertamanya dengan sistem bayar putus, pakai LC, bayar di belakang. Kemudian oleh bayarnya disuplai ke berbagai supermarket di Amerika. Tahun lalu sharing cerita ke saya, karena permintaan di Amerika sangat tinggi ya untuk seafood, itu akhirnya buyer ini menawarkan untuk membangunkan gudang khusus untuk
seafood dari orang Indonesia ini dibangunkan duluan di Amerika, dan mereka kerjasama diuruskan FDA-nya untuk supply ke supermarket besar seperti Walmart. Kalau udah masuk Walmart, udah dijamin ya, minimal kuantiti permintaan itu mungkin 1 juta kaleng. Jadi sangat-sangat besar gitu. Jadi peluang produk Indonesia sangat besar, tinggal bagaimana teman-teman memenuhi packaging-nya dan sertifikasinya. Kalau sudah bisa masuk Amerika, yaitu tadi, Wowoken. Sampai teman saya yang dia itu eksportir seafood cerita, dia harus menggandeng banyak eksportir seafood lainnya supaya bisa memenuhi satu buyer dari Amerika aja. Dia jadi udah nggak bisa memenuhi sendiri untuk produksinya dia. Dia harus gandeng banyak eksportir lain, eksportir seafood, nelayan lainnya gitu yang harus dia bina dia supaya setor produk ke dia supaya bisa memenuhi satu buyer dari Amerika. Tentu ini menarik buat teman-teman UKM di Indonesia, hanya saja perlu persiapan gitu. Kemudian kalau teman-teman pengen bisa menjual dengan harga mahal ya, saya melihat produk dari kita itu kualitasnya sangat bagus, hanya saja kita kurang bisa dalam mengemasnya dan kurang bisa menjualnya, kurang bisa brandingnya. Maksudnya gini, saya kasih contoh nih. Ini adalah produk kelapa, yaitu MCT oil. Ini saya konsumsi sendiri untuk kesehatan ya. Unfortunately gitu ya, ini saya yakin ini bukan produk Singapura. Ini tulisannya adalah produk Singapura. Buat teman-teman pasti tahu, yang pernah ke Singapura, nggak akan ngelihat di sana itu nggak ada yang namanya pohon kelapa. Apa itu kebun kelapa itu nggak ada, wes. Adanya kebun gedung bertingkat. Jadi saya yakin Singapura ini dia cuma impor ya, mungkin dari Malaysia atau dari Indonesia, kemudian dia repackaging gitu, dijual ke Amerika dengan harga tinggi. Tapi Singapura ini dia selalu menang sebagai hub city ya, hub country. Itu kenapa? Karena mereka memang, ketika saya berbisnis dengan company di Singapura ya, biasanya mereka sudah paham standar internasional gitu. Memang environment-nya beda. Nah, kita bahas lagi kembali ke produk coconut ini yang saya sangat yakin UKM Indonesia pasti bisa memproduksi. Saya sendiri punya teman UKM, kebetulan beliau ini anggota TDA ya, produksi ini gitu. Saya nggak tahu dia sudah masuk Amerika belum. Saya yakin teman-teman UKM bisa, dan ini permintaannya sangat tinggi, sangat bagus gitu ya. Yang membuat dia bagus tuh apa? Sertifikasi gitu. Kenapa kok dia jualnya mahal? Ini jualnya mahal sekali ini di sini dibandingkan di Indonesia loh ya. Kalau kemasannya seperti yang saya sampaikan tadi, plastiknya juga harus ramah lingkungan, food grade gitu ya. Tapi yang membuat berbeda adalah sertifikasinya. Ini sertifikasinya banyak banget dan ini jarang dimiliki oleh UKM Indonesia. Saya mention ya, certified vegan gitu. Certified vegan ini mungkin bisa diurus dari Indonesia. Kemudian USDA organik. Kalau USDA organik ini memang harus ngurusnya ke Amerika. USDA organik ini termasuk yang paling sulit di dunia. Organik itu ada organik standar Indonesia kalau nggak salah ya, saya kurang tahu. Standar Eropa ada, tapi yang paling sulit di dunia itu adalah standar Amerika. Ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikasi USDA organik, itu mau masuk ke negara manapun sangat mudah, mau masuk Eropa, mau masuk Jepang, mau masuk Australia itu sangat mudah karena USDA organik ini terkenal paling susah sedunia. Kemudian sertifikasi lainnya adalah Paleo, di sini ada Paleo, Keto Certified, dan juga Non-GMO Project. Non-GMO Project ini termasuk sangat diperhatikan oleh market Amerika gitu. Jadi kalau teman-teman punya non-GMO ini bisa masuk ke semua diet, mulai dari vegan, mulai keto, ini marketnya sangat besar. Kemudian, nah ini sekali lagi, dia ada BPE free gitu. Jadi kemasannya harus yang non-BPA. Nah, teman-teman PR-nya adalah sertifikasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana kalau misalnya kita nggak paham sertifikasi atau nggak punya biaya untuk ngurus sertifikasi? Yang bisa dilakukan teman-teman adalah cari buyer dulu. Kemudian kalau
buyernya tertarik dengan produk dan kita bisa menunjukkan produk kita kualitasnya bagus, kita bisa kerjasama. Jadi buyernya yang misalnya buyer Amerika itu yang ngurus sertifikasinya dengan biaya buyernya, tapi yang memegang certification-nya ini adalah buyer gitu. Jadi dia punya hak untuk memasarkan produk teman-teman UKM Indonesia di Amerika dengan sertifikasi yang dia urus. Itu juga bisa. Jadi teman-teman nggak usah pusing biar yang ngurus itu buyernya. Yang penting teman-teman punya produk yang bagus. Itu juga salah satu siasat. Kemudian selanjutnya adalah semuanya dalam bahasa Inggris dengan grammar yang tepat ya. Jadi kalau perlu teman-teman membayar orang native English gitu. Mungkin kayaknya kalau cara paling gampang adalah di Indonesia kan banyak itu tempat kursusan bahasa Inggris yang mereka biasanya adalah native speaker-nya. Nah, itu kita minta, ya kita bayar berapa gitu untuk menerjemahkan kemasan kita, informasi di belakangnya. Karena kadang teman-teman UKM itu membuat bahasa Inggris itu diterjemahkan sendiri, akhirnya bahasa Inggris Jawa. Alias Malangan lah bahasa Inggrisnya. Ngomong, saya sudah bahasa Inggris, Bu Dewi. Inggris. Iya, tapi bahasa Inggris Singosari, Rek. Jadi cara paling murah dan mudah adalah mencari tutor-tutor di tempat kursusan ya. Itu biasanya apa ya? EF gitu, English First itu dia kan sering tuh ngundang kayak natif jadi tutornya selama 3 bulan, itu dihubungi diminta murah biasanya karena biasanya jadi tutor di sana itu mahasiswa jadi murah. Atau secara online itu juga ada, kita bayar siapa kayak gitu, banyak. Kemudian yang perlu dicantumkan lagi adalah country of origin, ini biasanya ditaruh di kemasannya gitu ya. Tapi saya rasa itu sangat mudah. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman mengurus kemasan itu teman-teman kalau bisa mencari kemasan yang desainnya itu semirip mungkin yang sudah ada di market gitu. Jadi semua market itu punya style sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya kayak Amerika itu style kemasannya itu beda gitu ya. Misalnya dengan di daerah Arab ataupun di daerah yang lain. Jadi misalnya kalau di Arab itu mungkin harus ada halalnya yang paling penting. Kalau di Amerika nih halalnya itu nggak penting. Jadi kadang ada UKM yang tanya, Bu Dewi, saya perlu mencantumkan halal tidak di kemasan saya? Begini jawabannya, bukan tidak perlu, tapi tergantung positioning kita. Amerika ini market halal growth-nya bagus. Jadi banyak juga brand yang khusus menjual makanan halal dan dia growth-nya sangat tinggi, ada gitu. Apakah teman-teman mau mengejar niche atau positioning tertentu atau mau mengejar mass market? Kalau mass market itu orang Amerika nggak peduli halal atau tidaknya. Jadi walaupun kita punya halal itu nggak harus ditaruh di kemasan kita. Atau kadang juga ada yang malah sudah punya halal tidak ditaruh halal. Karena kadang ada orang Amerika itu yang maaf ya, mungkin karena nggak paham halal, itu akhirnya melihat halal itu sebagai sesuatu yang aneh gitu. Jadi malah nggak beli. Jadi tergantung kita gitu, maunya memang masuk ke market halal atau mau masuk ke non halal atau mau yang umum. Kadang juga saya lihat halal itu ditaruh di belakang kecil gitu. Saya lihat produk dari India gitu, makanan halal itu ada halalnya tapi kecil dan di belakang, tidak ditaruh di depannya. Untuk market halal sendiri di Indonesia, di Amerika itu sekitar 10%. Kalau teman-teman mau masuk market halal growth-nya sangat bagus juga. Jadi kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, untuk packaging ini apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan nih. Baik, dipersilakan pada Sobat UMKM. Ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini, Mbak Dewi. Baik. Saya bacakan satu dulu, terus kemudian nanti ada yang raise hand. Mungkin dibacakan saja satu atau dua, langsung kita lanjut lagi. Nanti kalau ada waktu luang baru raise hand ya. Takutnya waktunya nggak cukup, karena pertanyaannya banyak, Mas Pawan. Kepriben. Yang ditanya memang kebetulan juga orang yang di sana nih ya. Untuk produk fashion, home decor yang eco-friendly, pasarnya bagaimana ya, Mas?
Oke, saya jawab dulu ya Mas Wawan ya, biar saya nggak lupa. Untuk produk home decor, fashion, eco-friendly menurut saya sangat-sangat bagus gitu ya. Jadi Amerika ini termasuk market yang sangat paham recycle, menghargai home nature gitu. Kayak ini tadi, ini ditulis nih, product of nature home decor sangat bagus. Jadi selama pandemi ini ekspor furniture dan home decor ke Amerika itu naik drastis dari Indonesia. Jadi sangat bagus gitu. Fashion jangan lupa ya, selain dia friendly. Jadi gini, batik itu kenapa sih kok marketnya nggak cocok masuk Amerika? Selain karena desainnya ya, desain batik. Saya ngomong to the point ya, saya nggak mau memberikan harapan palsu. Saya sudah menjadi orang Amerikanis sekarang. Jadi nggak ada sungkan-sungkanan. Batik itu susah masuk ke Amerika karena beberapa alasan. Desainnya itu nggak cocok untuk market Amerika. Desain batik itu cenderung pakemnya itu terlalu rumit ya. Orang Amerika itu cenderung suka yang casual, warnanya yang cerah, yang simple, potongannya yang simple. Sedangkan Indonesia itu kadang suka yang ukiran-ukiran gitu. Itu kurang disukai oleh market Amerika. Apakah ada yang suka? Ya pasti ada, tapi kecil. Kemudian yang kenapa batik ini kurang diminati? Terlalu mahal. Jadi gini, saya paham batik itu kadang ketika dia dibuat dengan handmade ya, itu dengan pakem tertentu yang katanya hanya dipakai raja, itu sampai dijual per kainnya 25 juta. Nah, untuk orang Amerika ini gak mudeng gitu loh. Kenapa ini pakem ini tuh harus bisa mahal? Kenapa sampai sekian lama? They don't get it. Mereka itu lebih paham sesuatu itu ketika barang itu branded itu mahal. Itu jadi beda market, beda psikologis. Kemudian yang bikin batik Indonesia nggak bisa masuk itu karena memakai malam. Malam ini dianggap tidak ramah lingkungan. Lalu gimana supaya batik ini bisa masuk Amerika? Ya bisa, tentu harus disiasati. Pertama, teman-teman yang punya produksi batik, coba desain batik itu yang dengan satu warna atau dua warna yang warna-warna pastel kayak pink muda, abu-abu muda, hijau muda, satu warna atau dua warna kombinasi pink sama biru muda. Kemudian pewarnanya pakai pewarna natural. Jadi misalnya kuningnya pakai kunir, merahnya pakai daun jati. Nah, ini lebih disukai oleh market Amerika. Jangan lupa untuk desain bajunya sendiri jangan terlalu bikin yang rumit ya. Kapan hari itu saya lihat pameran produk Indonesia di Amerika, produknya itu modelnya itu terlalu gimana ya, kalau untuk orang Amerika terlalu ribet. Jadi bikin desainnya yang simple, cuttingnya modern, warnanya juga soft gitu ya. Itu dan ini bahannya pewarnanya recycle, itu orang Amerika suka. Jadi itu tipsnya. Next. Ini ada lagi pertanyaan terkait dengan kemasan ini. Saya anak via Abon Ikan dari Ra, izin bertanya Dewi, apakah kemasan dari botol plastik yang food grade, apakah bisa masuk ataukah harus berbentuk pouch? Terima kasih. Kemasan botol ya, plastik. Saya kurang tahu ya kalau nggak lihat kemasan botol plastiknya, tapi saya rasa kalau pouch dia lebih acceptable di sini. Tapi tetap lagi, pouch-nya juga harus yang kemasannya yang food grade, maksudnya yang dia aman. Ya. Tetap syarat-syaratnya ya, harus dipenuhi ya. Ada lagi Mas, sebelum kita lanjut? Masih banyak ini kalau diteruskan. Satu lagi mungkin. Oke, ini. Ibu Dewi, memungkinkan bagi pemerintah mensupport sertifikasi UMKM untuk lebih mudah dan murah dan dibantu menurunkan harga pembagian kontainer meskipun kami tidak bisa gratis. Itu sangat membantu UMKM di kondisi sekarang ini jika memang pemerintah betul-betul support UMKM di Indonesia untuk ekspor. Terima kasih. Oh, ini tanyanya ke pemerintah ya. Saya sangat berharap ya. Jadi saya sangat-sangat berharap pemerintah kita gitu mensupport, memfasilitasi untuk sertifikasi UMKM dan juga shipping murah, termasuk membuatkan warehouse di Amerika. Jadi kenapa negara lain lebih kompetitif gitu? Karena pemerintahnya sangat mendukung.
ya wes apa adanya. Semoga BRI bisa mendukung gitu. Ya, ini kayaknya tadi ke Pak Teguh ya. Iya. Untuk tindak lanjut selanjutnya ini kayaknya yang sangat fundamental, Mbak Dewi. Saya Mega dari Bandung. Bagaimana kita bisa menemukan pasar di luar negeri? Sebenarnya sekarang dengan adanya internet ini mencari buyer itu sudah sangat mudah ya. Tapi kadang mencari real buyer ini yang apa ya? Tergantung gimana ya. Sebenarnya dengan akses internet ini sangat mudah mencari buyer. Tinggal membedakan real buyer sama bukan real buyer. Kalau teman-teman sudah pernah ekspor, itu saran saya bergabung ke berbagai organisasi ekspor impor dan yang internasional. Di sana banyak ruang ketemu buyer dan nanti ada caranya untuk membedakan buyer yang real atau enggak. Tapi kalau teman-teman belum pernah ekspor sendiri, saran saya itu teman-teman kerjasamalah dengan eksportir, misalnya Kang Mohan gitu ya. Kenapa? Bukan berarti saya tidak pengen teman-teman cepat maju, tapi saya ngelihat ekspor ini tidak mudah gitu. Doable, yes, doable. Potensinya besar, yes, potensinya besar. Tapi tidak mudah gitu. Lebih mudah ketika teman-teman itu ada mentornya, ada pembinanya, ada yang assisting gitu. Misalnya kayak Kang Mohan nih. Beliau kan sudah punya banyak pengalamannya. Jadi saya yakin Kang Mohan ini dia sudah punya jalur sendiri untuk menemukan buyer, sudah punya network yang bagus, bisa membantu teman-teman ngasih masukan gimana kemasannya, gimana kuantitinya. Itu cara paling gampang, karena saya dulu bertahun-tahun itu di tahun-tahun awal saya nggak paham ekspor. Saya kerjasama dengan eksportir. Eksportirnya yang ngurusin buyernya, ngurusin shipping, pembayaran segala macam. Saya hanya produksi, terima uang dalam bentuk rupiah gitu. Dan saya dikasih tahu, ini kurang begini, kurang begitu, dimarah-marahi juga saya gitu. Pernah itu karena dia sudah bingung ya, bayarnya cerewet. Udah kamu kalau nggak percaya ngomong sendiri sama bayarnya. Bayarnya Jepang, ya mau marah-marah ke saya dalam bahasa Jepang, saya nggak paham juga. Tapi intinya adalah ketika kita ketemu eksportir itu mempermudah gitu. Nah kalau teman-teman sudah pernah ekspor, nah itu kalau saya sendiri mencari buyer itu saya ikut berbagai organisasi internasional gitu, ekspor impor. Nah itu saya ketemu buyernya di situ. Di Amerika sini sangat banyak. Kalau di Indonesia saya kurang tahu karena terus terang saya memperdalam ekspor impor setelah ke Amerika gitu. Di Indonesia dulu saya ekspor tapi kerjasama dengan eksportir. Jadi saya kerjasama eksportir 3 orang. Eksportir di Surabaya, eksportir ada satu lagi di Malang, dan ada satu lagi eksportir di Bali. Dan yang terakhir ini adalah eksportir di Bali. Dia punya kantor di Singapura dan Jerman. Jadi dia orang Indonesia, pacarnya orang Jerman. Dia yang ngurus semuanya. Dia ngasih tahu, oh ini buyer maunya begini. Pokoknya barang harus diterima di Bali tanggal sekian. Nanti ini lewat Singapura. Nah, saya tahunya seperti itu. Nah, ketika saya di Amerika, saya memperdalam ekspor impor, saya punya konsultan eksportir di Kanada, saya punya lawyer untuk ekspor gitu. Saya ambil sertifikasi global trade, saya ambil sertifikasi ekspor impor, dan saya join organisasi ekspor impor di sini. Itu. Oke, ini banyak yang pertanyaan, tapi mungkin saya masuk ke next materi aja ya, Mas Wawan ya. Ya. Kumaha? Lanjutkan dulu saja. Oke, thank you. Oke, sekarang kita membahas tentang buyer ya. Buyer ini ada beberapa yang sangat penting gitu ya, yang diperhatikan buyer gitu. Ini pengalaman saya menghadapi buyer dan pengalaman saya sebagai buyer. Certification, payment ya, pembayaran, delivery atau pengiriman, perjanjiannya, agreement, website, publication, social media communication. Saya akan jelaskan satu persatu. Dealing dengan buyer itu tidak mudah gitu. Ketika saya menjadi buyer, saya juga sangat cerewet. Mak-mak gitu ya, tahu sendirilah mak-mak di pasar aja cerewet ya, apalagi jadi buyer. Kasihan banget gitu yang saya beli. Tahu sendirilah mak-mak gitu. Udah dikasih bonus 2 masih, tambahlah 3.
Diskon 5.000. Oh, diskon lah 10.000, Bang. Begitulah mak-mak. Jadi begini, buyer ini kalau teman-teman, saya tahu, saya paham banyak UKM itu berpikir, oh saya mau langsung ketemu buyer. Karena apa? Mikirnya langsung terima dolar gitu, banyak duitnya. Percayalah ya, menghadapi buyer itu harus siap pusing gitu. Sudah saya alami. Pertama, kalau teman-teman ingin meyakinkan buyer, itu teman-teman harus punya sertifikasi yang bagus. Ini saya praktekkan sendiri ketika saya menjadi buyer gitu ya. Ketika saya berhubungan dengan perusahaan, saya tanya dulu, sertifikasinya apa aja? Itu, sertifikasi itu mulai dari pendirian pabriknya, HACCP, misalnya, saya terus terang kemarin nggak impor makanan ya, lebih ke peralatan medis. Saya tanya semua FDA certification, CE, termasuk dia yang lokal, semua sertifikasi saya minta kopinya gitu ya, saya minta nomornya, saya cek semuanya ke websitenya, langsung ke FDA-nya, saya cek ke lokalnya, saya cek dengan lawyer lokal, saya sangat perhatian dengan sertifikasi. Kenapa? Karena ketika kita produk impor, kadang kita nggak ketemu eksportirnya. Jadi kita harus memastikan bahwa produk ini benar-benar real, itu dari sertifikasi gitu. Karena kan kita nggak ngelihat gitu, apa benar nih pabriknya itu ada. Bisa aja kan dia foto itu pabriknya temen misalnya. Atau dia jalan-jalan ke pabrik, di tetangganya, di foto dia ngaku pabriknya, kan bisa. Nah, ini cara paling mudah adalah dengan mengecek sertifikasinya. Ini saya sering ketemu nih, eksportir bulat, istilahnya bulat, saya ruwet. Ini eksportir di Thailand, bulat, misalnya saya minta gini, saya minta sertifikasi pendirian pabrik, gitu. Karena transaksinya besar ya, saya nggak mau ambil risiko, saya minta sertifikasi pendirian pabrik. Kemudian dia bilang, dia kasih itu sertifikasi. Terus saya bilang, loh kenapa kok namanya beda dengan nama yang ada di perusahaan? Dia bilang, oh ini saudaranya yang tanda tangan, nggak masuk akal. Saya cek lagi ke perusahaan, ke website pemerintah. Kemudian, oh ya tapi ada sertifikasi lain. Oh ya saya minta kopinya. Terus dia bilang gini, oh kopinya disimpan di rumahnya di luar kota. Saya bilang gini, loh lah ini kan bisa di foto, dikirim WhatsApp. Tak kewajar. Nah, teman-teman harus siap dengan buyer yang cerewet seperti mak-mak seperti saya. Ya berharap aja buyernya mungkin seperti Kang Wawan ya, lucu gitu, ngemesin. Jadi langsung, oh iya ya, saya beli, tak borong, tak bayar. Gitu kalau Mas Wawan. Kalau bapak-bapak itu tidak tahu apa ya, pahitnya dapur lah istilahnya. Jadi nggak cerewet gitu. Tapi kalau pas buyer yang cerewet kayak saya, harus siap sertifikasi, mungkin punya PT, punya sertifikasi BPOM atau apa, itu harus ada. Kemudian yang kedua adalah untuk meyakinkan buyer, kita harus mengikuti sistem payment-nya ala buyer. Jadi jangan berharap misalnya ditransfer di depan, wes gak ono ceritanya itu. Saya sendiri nggak akan mau beli ya kalau transfer di depan, terlalu berisiko gitu buat saya. Jadi saya paham, buyer juga nggak mau. Buyer itu rata-rata payment-nya kalau dalam jumlah banyak itu pakai LC. Kalau misalnya jumlah kecil mungkin dia pakai PayPal gitu ya. Yang jumlah-jumlah kecil saya no problem lah, Western Union gitu. Kalau jumlah-jumlah kecil saya transfer pakai Western Union, PayPal, no problem, pakai Wise gitu ya. Tapi ketika banyak, saya selalu nggak mau kalau sistem bayar di depan. Harus pakai LC. Makanya tadi saya bilang, teman-teman kalau memang jangan langsung bayangin ekspor itu, waduh saya ketemu eksporter dia order kontaineran dibayar dolar di depan. Wes itu hanya ada dalam impian gitu. Saya bukan menjatuhkan semangat ya. Ekspor ini bisa bikin kaya raya, duitnya sangat besar, tapi tidak mudah, nggak ada bisnis yang mudah gitu. Jadi saya ngomong to the point. Kalau mau lebih doable, kita harus sharing profit dengan eksportir yang sudah pernah ekspor gitu. Saya kasih contoh misalnya Kang Mohan gitu. Tak maju nih Kang Mohan. Siap, Mbak Desi. Nah, selanjutnya adalah memahami agreement ya teman-teman ya. Gini, teman-teman ketika nanti ketemu buyer harus siap bahwa
buyer ini akan meminta agreement, kecuali ini pembeliannya dalam jumlah kecil gitu. Kalau jumlah kecil, saya kadang ya cuman WhatsApp aja gitu ya. Oh saya pesan sekian, kalau misalnya dia di bawah ya masih sekian ribu dolar gitu, yang maksudnya tidak risiko-risiko amat lah, terus kemudian dikirim lewat udara gitu, saya pengirim, itu saya biasanya agreementnya ya ala kadarnya gitu. Tapi kalau sudah dalam jumlah banyak ya, selalu itu agreement saya itu standar internasional. Biasanya saya mintanya tuh lawyer to lawyer gitu, A to A gitu. Saya udah pasti, saya mesti A to A ya Pak, saya mesti kayak gitu. Atau kalau misalnya dia nggak punya lawyer, itu kita pakai agreement standar ICC bahasa Inggris, dan itu halamannya banyak. Nah makanya teman-teman UKM saran saya itu belajar agreement walaupun yang sangat sederhana untuk meyakinkan buyer. Ini saya nggak saya sharing gini ini terlalu menakutkan ya. Aman. Ya. Aman. Kenapa Mas? Aman. Oh ya. Iya. Kemarin sudah dikasih mental oleh Pak Jamil Azaini. Harus growth mindset. Takutnya saya kayak nakut-nakutin. No. Siap. Oke. Teman-teman, kalau misalnya belum gini, lawyer itu pun harus lawyer yang internasional gitu ya. Jadi jangan asal lawyer gitu. Indonesia ya lawyer tuh juga banyak gitu ya. Jangan sampai misalnya pakai lawyer perceraian gitu. Jadi lawyer itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi mertua saya di Amerika ini lawyer. Kakaknya suami saya lawyer. Tapi saya pakai lawyer ini di Kanada karena dia lawyer khusus ekspor impor gitu. Karena beda gitu. Nah, kalau mau yang lebih murah, teman-teman bisa mencari lawyer itu di Singapura atau mungkin di Indonesia, di Jakarta. Saya yakin pasti ada gitu yang paham ya. Kadang kalau mau lebih murah itu kita bisa beli sertifikasinya bisa beli standar agreement-nya di ICC gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai lawyer, saran saya carilah lawyer khusus ekspor impor dengan sertifikasi ekspor impor dan dia paham gitu. Jadi saya mau cerita ya, ini pengalaman gitu. Saya selama pandemi, saya sempat negosiasi dengan teman saya di Malaysia. Dia bisnisnya besar. Dia punya perusahaan spa itu cabangnya lebih dari 100. Secara bisnis dia sudah matang lah, tapi untuk ekspor impor mungkin belum pernah gitu. Kita sempat negosiasi untuk saya diminta untuk menjadi distributor salah satu produk medical made in Malaysia di Amerika. Nah, ini kenapa saya nggak jadi gitu ya, nggak jadi tanda tangan, saya ilfeel gitu, gara-gara masalah agreement gitu. Nilainya sangat besar kerjasamanya. Yang saya bikin ilfeel itu, pertama dia itu memaksa untuk memakai lawyer keluarga yang dia sudah pakai 18 tahun. Lawyer ini nggak paham bahasa Inggris, sedangkan agreement kita itu bahasa Inggris ya, semuanya 17 halaman. Itu saya harus jelaskan pasal per pasal, ini dari Inggris ke Indonesia ke Malaysia. Oh my God. Pasal per pasal. Kemudian saya bilang, kamu pakailah lawyer Singapura, itu masih affordable. Dia ngotot, oh ini sudah lawyer kepercayaan keluarga kita gitu untuk bisnis 18 tahun. Kemudian yang saya bikin ilfil lainnya adalah dia maksa gitu ya, untuk misalnya ada perselisihan diselesaikan di pengadilan Kuala Lumpur. Ini bukan pengadilan internasional gitu ya, bukan pengadilan arbitrase. Jadi teman-teman nanti pahami bahwa ketika terjadi perselisihan itu diselesaikan di Singapura, karena terus terang pengadilan Indonesia kurang dipercaya. Jadi jangan memaksakan untuk pengadilannya diselesaikan di Indonesia. Jadi waktu itu saya sampaikan, kita pakailah arbitrase di Singapura. Dia ngotot nggak mau Kuala Lumpur biar murah. Saya karena jengkel saya giniin. Lah iya, ke rumahmu di Malaysia, kamu maunya di Kuala Lumpur, rumahku lo di Amerika, ya opo pakai pengadilan New York. Jengkel ya, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya saya cancel tuh karena saya ilfeel gitu. Nah, teman-teman UKM saya berharap ya, jangan sampai buyer tuh ilfeel karena teman-teman pengen gitu. Oh iya, ada satu lagi yang dia itu bikin saya ilfeel itu gini. Dia nanya hal yang sangat sepele itu gini. Oh ya, nanti kalau misalnya kita agreement kan nanti distempel nih sama notaris.
di Malaysia. Yang bayar stempelnya siapa ya? Oh my God. Nah, teman-teman ya, harus berani buang uang kecil untuk dapat uang besar. Kita harus merubah mindset gitu. Jadi kita harus misalnya keluar uang kecil lah, bayar stempel, bayar notaris untuk mendapat deal besar. Karena hal-hal kecil itu saya cancel tuh. Dia juga gini, oh saya ini nggak paham shipping segala macam. Nanti saya bilang gini, kalau kamu kirim barangnya ke port gitu ya di Malaysia, saya bisa urus itu pengiriman dari port ke Amerika. Tapi dia mintanya gini, oh kamu urus sekalian untuk transportasi darat truk dari pabrik ke port. Nah ini saya juga bikin event. Teman-teman gitu ya harus memahami bahwa nanti teman-teman harus minimal ya bisa ngirim barang itu sampai ke port, sampai ke pelabuhan. Jadi buyer ini nanti kita itu belinya itu FOB. Kita males kalau beli itu X-work atau beli di pabrik itu malas karena harus ngurusi tracking segala macam. Nah, ini biasanya ditulis di agreement. Jadi teman-teman belajarlah tentang agreement walaupun yang sangat basic gitu. Kemudian yang biasanya dilakukan buyer itu adalah ngecek website. Itu hal pertama gitu. Jadi website ini harus bagus dan meyakinkan gitu. Karena ini adalah B2B gitu ya. B2B ini di dunia yang sudah sangat online, yang pertama dicek itu adalah website. Website ini saya akan cek website ini dibuat kapan, apakah nama pendaftarnya sama gitu ya dengan yang memanajemen. Banyak hal detail yang sangat saya perhatikan dari website ini gitu. Jadi teman-teman harus berani buang uang untuk membuat website yang meyakinkan gitu. Nggak harus artistik ya, tapi informasinya bagus, misalnya ditulis oh alamatnya di mana, sudah punya sertifikasi apa, didirikan kapan, kualitasnya seperti apa, kapasitas produksi, itu harus ada semuanya di website gitu. Kemudian usahakan teman-teman punya publikasi dari produk. Karena buyer ini akan searching gitu ya, merek kita, perusahaan kita, nama kita secara online. Jadi usahain teman-teman itu jangan anti publikasi. Usahain kita bisa diwawancara siapa, oleh apa, ketika muncul itu bagus gitu. Publikasinya menunjukkan kepada buyer bahwa oh perusahaan ini memang ada gitu. Bukan perusahaan abal-abal, terus orang ini memang ada. Nah, ini kembali lagi ke nama saya. Kenapa saya nggak mau Dewi Tanjung itu dipakai gitu ya. Karena, to the point ya, 2 tahun lalu zamannya pemilu, itu ada politikus Indonesia namanya Dewi Tanjung. Itu heboh banget. Jadi, sampai itu, dikira saya itu politikus tersebut, sampai sosial media saya diserang oleh banyak orang, saya bilang, penjarakan Dewi Tanjung ini bla 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 bla. Padahal dimaksud politikus tadi gitu. Dewi Tanjung dan Abu Janda. Nah, ini secara bisnis sangat jelek untuk bisnis saya gitu. Saya nggak mau gitu ya, misalnya partner Amerika saya yang nggak tahu politik Indonesia, searching Dewi Tanjung, ternyata loh, kok Dewi Tanjung ini ribet di Indonesia, banyak pertikaian, saya nggak mau. Makanya saya ganti nama jadi Dewi Crackman, karena saya nggak mau diasosiasikan dengan Dewi Tanjung yang sebelah gitu. Bukan saya gaya-gayaan loh ya, Dewi Crackman, karena saya di Amerika terus gaya-gayaan, pengen sok Amerika rek, pindah nang Amerika jenenge Dewi Crackman. Nggak seperti itu. Ada alasannya ya. Ya, ada alasannya itu cuan gitu. Menyangkut dapur gitu. Dan itu sudah saya selamati ya, ganti nama, karena di sini nggak ada jenang abang, jadi saya beli burger. Oke, nah kemudian teman-teman untuk sosial media ini harus sangat diperhatikan gitu. UKM wajib gitu ya mengelola sosial media. Kalau perlu disistemasi, kenapa? Ketika buyer ini searching yang dilihat itu sosial media. Jadi buyer itu ketika di Amerika sini termasuk venture capital, investor, angel investor semuanya, itu mereka menanyakan sosial media, termasuk berapa jumlah followernya, sosial medianya apa aja. Buyer itu pun seperti itu, karena mereka pengen tahu, mereka ini negosiasi, berbisnis itu dengan orang yang seperti apa, bagaimana gitu. Jadi teman-teman wajib punya sosial media yang aktif dan
edukasi gitu, edukasi produk gitu. Kemudian yang terakhir adalah communication. Gini, teman-teman, ilmu komunikasi sangat penting ya dengan buyer gitu. Jadi komunikasi ini yang utama adalah gestur gitu ya, bahasa ataupun kata yang kita sampaikan itu sebenarnya masih kalah dengan gestur. Jadi misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya kurang gitu, minimal teman-teman tuh tunjukkan sikap ramah, serius, memperhatikan, itu orang bisa membaca kita ini serius apa tidak, nipu apa tidak, itu kadang bisa kebaca dari sikap kita. Tapi alangkah lebih baiknya jika teman-teman belajar bahasa Inggris walaupun gratul-gratul gitu ya. Jadi saya dulu itu ketika komunikasi dengan bule, ketika saya masih bahasa Inggrisnya belum bisa ya, saya sambil pegang HP ada Google Translator gitu. Ketika saya bingung, saya ngomong, saya cari dulu, terus saya translate, saya omongkan. Tapi yang penting kita harus smile, ramah, senyum. Terus selalu ketika kita di email cepet tanggap. Jadi salah satu yang bikin saya ilfil sama perusahaan di Thailand itu, astagfirullah, saya WhatsApp sekarang ya dibaca, dibales minggu depan. Gak foto duit, rek, wong iki. Jadi harus fast respon ya. Saya kalau meeting sama buyer itu kadang tidur jam 3. Jadi buyer itu jam 2 malam telepon gitu ya. Wes tak angkat gitu. Wes mbok saya ngomong apa, yang penting dia tahu saya standby, siapa, saya ronda gitu. Pokoknya harus selalu cepat, ramah, walaupun kita nggak ngerti bahasanya gitu. Itu sih, kalau bisa bahasa Inggris sangat bagus. Nah itu deh. Saya rasa itu dulu untuk sementara. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo Mas Wawan. Oke, terima kasih Mbak Dewi, yang saya merasa Mbak Dewi ini juga tetap ya tidak berubah ya penyebutan ya bahasa Inggris ya, grepe itu masih sangat apa ya, singosari sekali ya. Baik, ada yang sudah raise hand dari Pak Petrus Kino, monggo langsung dipersilakan untuk menyampaikan langsung. Mohon dibantu oleh host untuk membuka mute dari Pak Petrus Kino. Oke. Sudah Pak Petrus, dipersilakan. Ya sudah, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, saya Petrus di Timika, Papua. Produk minyak buah merah Papua. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih untuk BRI untuk acara yang luar biasa. Jarang-jarang bisa mengikuti acara seperti ini. Ya, berikutnya saya mau interaksi dengan Ibu Dewi Tanjung. Mohon maaf. Jangan Dewi Tanjung, Pak. Ya, dari kemarin kami berpikir Dewi yang itu, ternyata Dewi yang ini. Jangan Pak, Dewi Crackman Pak. Nanti kalau Dewi Tanjung dikira itu Pak yang sebelah. Itu maafkan Mbak Dewi ya. Awalnya berpikir Dewi yang itu, ternyata Dewi yang ini. Dewi Crackman. Beda sekali ya Pak. Ternyata bukan. Iya. Baik, langsung ke pertanyaan Pak. Ibu Dewi, ini saya punya produk minyak buah merah. Minyak buah merah Papua. Minyak buah merah dari Papua. Apa, Pak? Untuk kesehatan, herbal, pengobatan, atau untuk masak? Kesehatan. Untuk kesehatan. Sekarang ini sudah dikembangkan, ada sebagai bahan baku untuk kosmetik begitu. Tapi yang kami kenal di Papua itu untuk kesehatan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terus untuk manfaat yang lain untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan ini, Ibu Dewi, saya cerita sedikit, share Siti pandemi kemarin di Papua. Jadi kemarin di Papua, kalau Ibu punya teman di Papua akan bercerita tentang situasi waktu itu di Papua. Di Papua itu orang asli Papua tidak ada terkontaminasi COVID.
suaranya kurang jelas, Pak. Ya, Bisa diulangi Pak Petrus? Bisa tolong Ada yang- diulangi, suaranya kurang jelas. ada yang kurang jelas. halo, Ya, halo Bu. Ya, sudah Pak Petrus. Ya, ya itu tentang konvert dari minyak buah merah. ya. Terus produk kami sudah ada itu, sudah ada izin Badan POM. Kami juga sudah punya data lab untuk nutrisi teknya ada. Terus Keamanan Pangan dan Sukopindo juga sudah. Keamanan Pangan dan Sukopindo. Terus ada kemasannya yang sudah free. Ini Oke, kan- baik Pak. Saya kasih tanggapan. Pertanyaannya Bapak, apakah menanyakan ini kira-kira bisa masuk Amerika, begitukah? Begitu Pak Petrus, apakah pertanyaannya bahwa produk Bapak bisa menanyakan? Make sure begitu. Saya kurang dengar suara tadi, mohon maaf. Oh ya, ini sudah jelas. Pertanyaannya Ada Pak terganggu, Petrus ya. tadi, Iya. pertanyaan Saya belum bertanya, saya masih cerita tadi. Iya. ya langsung pertanyaannya Jadi saja ini Pak. Iya. Jadi keadaan saya seperti ini, saya mau bertanya sama Ibu Dewi, apakah untuk masuk sertifikasi untuk masuk ke Amerika itu bagaimana syaratnya? Dan saya minta kalau bila Ibu Dewi jadi bayarnya saya, meskipun Ibu cerewet, saya sudah terbiasa dengan cerewet. Begitu Ibu Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus. Baik, saya akan jawab ya Pak. Untuk produk minyak buah merah, produk ini termasuk produk herbal ya Pak. Itu termasuk Ya. termasuk yang lebih ribet masuk ke Amerika. Iya. Iya, jadi saya terus terang ini baru pertama kali mendengar minyak buah merah. Saya kurang tahu manfaatnya untuk apa. Tapi yang lebih mudah masuk ke Amerika ini adalah mungkin yang sudah yang pasarnya itu sudah paham manfaatnya. Misalnya kayak minyak zaitun gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian juga kayak misalnya jahe bubuk, kemudian kunir bubuk, itu sudah diterima luas di pasar Amerika. Kalau seperti minyak buah merah, ini butuh edukasi pasar lagi, terus terang. Saran saya sih, mungkin Bapak menghubungi orang yang sudah pernah ekspor herbal gitu ya Pak. Tapi termasuk herbal ini termasuk yang paling ribet loh Pak. Skincare, ribet. Ini untuk dapat FDA compliance itu bisa 2 tahun Pak. Hanya dapat izin masuk Amerikanya aja. Itu bisa sampai 2 tahun Pak. Dan terus terang Pak, saya tidak mengimpor herbal karena ribet tadi Pak. Terus terang, saya ngomong apa adanya. Saya itu mengimpor yang sudah punya, biasanya saya mencari yang sudah ada FDA-nya atau minimal HACCP. Itu karena lebih cepat gitu. Kalau yang masih BPOM, terus terang itu saya tidak melakukan impor karena itu butuh proses agak panjang. Itu lebih cocok Bapak kerjasama dengan eksportir Indonesia karena dia bisa ngecek Bapak, bisa bantu kualifikasi segala macam. Kalau saya yang di Amerika mikirnya itu yang main aman sudah ada HACCP misalnya ya, ada kan terus terang saya lebih banyak fokus ke produk medikal Pak. Itu saya mencari yang sudah CE certified sama FDA certified. Jadi sudah nggak pusing saya ngomong apa adanya. Mungkin Bapak bisa konsultasi lebih lanjut dengan Kang Mohan atau ikut pelatihannya beliau, Kang Mohan gitu. Menurut saya itu lebih tepat Pak. Siap Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Biasa, Terima kasih Pak, semoga sukses ya Pak Petrus. Amin. Ya. Oke, terima kasih disampaikan kepada seluruh peserta
peserta yang sudah luar biasa sekali. Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu ya. Yang mohon maaf saya mewakili dari Mbak Dewi. Iya, Mbak Dewi mungkin habis ada ya closing waktunya Mas ya. Oke, waktunya sudah habis. Saya sudah di sini. Ini teman-teman ini kan pertanyaan masih sangat banyak. Ini saya di chat itu saya kasih nomor admin dari Dewi Kregman ya. Nomor admin saya itu ada 081 343 211 808. Pertanyaan yang ada silakan dikirim lewat WhatsApp ke admin saya. Nanti akan saya jawab ketika saya longgar. Itu saya secara rutin saya menjawab pertanyaan teman-teman UKM. Jadi yang punya pertanyaan detail kayak ini masih ada pertanyaan silakan langsung japri WhatsApp ke 081 343 211 808. Silakan cek di chat. Terima kasih. Ada lagi Mas Wawan? Nah, itu ya sudah dituliskan juga oleh host BRI. Matur nuwun, nuwus. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih semuanya. Mohon maaf teman-teman kalau ada yang pertanyaan belum bisa dijawab. Saya doain semua teman-teman sukses dan makin berkibar. Terima kasih untuk BRI, terima kasih Kang Mohan, terima kasih Mas Wawan, terima kasih juga untuk Pak Radian. Semoga kita ketemu lagi di better opportunity next time. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Wow, reunian di layar Zoom. Baik, tadi juga mungkin dari kolom chat juga ada pertanyaan terkait dengan syaratnya bagaimana. Nah, ini ya kita akan langsung ya langsung tersambung dengan Pak Dedi Abdul Hadi sudah bergabung bersama kita ya. Untuk kemudian nanti memaparkan ya ini terkait dengan rule-nya ini seperti apa ya. Kalau Mbak Dewi tadi bukan seakan-akan ya karena pengalaman beliau mewakili buyer ya sudah terbukti. Ceremetnya juga kayaknya nanti kalau ketemu buyer yang tidak secerewet Mbak Dewi, lebih cerewet Mbak Dewi gitu ya. Baik, Pak Dedi sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Dedi.